Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur JR Asa Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini saya Didi Ma'ruf Divisi Ruqyah Jawa Tengah benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam pelaksanaan pelatihan tadi malam saya sekaligus sebagai media percontohan pelatihan yang sekaligus sebagai pasien di dalam pelatihan tersebut. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya benar-benar merasakan hasil dari praktek pelatihan semalam, dan alhamdulillah semalam saya tidur dengan nyenyak dan saya merasakan lebih fresh, lebih nyaman dan lebih sehat. Dan pagi ini beliau Yai Budi Sahal akan melanjutkan menyempurnakan terapinya kepada guru kita yaitu Gus Alama Alauddin Asyidiki. Mohon doanya kepada sedulur JR Asa Nusantara, semoga sebentar lagi kita bertemu di Silatnas Lampung, guru kita dalam keadaan fresh, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan Fatihah kepada beliau guru kita Gus Alama Alauddin Asyidiki. Laul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih, Didi semalam sudah bisa ngorok dengan kerasnya. Alhamdulillah. Oke, monggo kita simak untuk terapi guru kita yang terakhir sebelum kami berpamitan dari BPUG ini nantinya. Tetap di nih, Pak Budi sudah siap untuk balik diketok ini langsung dipasang baru diketoknya. Ini usung-usung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, para sulker senusantara yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk kembali melanjutkan salah satu metode pengobatan yang bisa insya Allah akan memberikan lebih keilmuan, yang memberikan lebih banyak manfaat kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk menerapi Romo Yai Gus Ama, guru kita. Kemarin alhamdulillah pada terapi pertama sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Semoga harapannya pada terapi lanjutan pagi hari ini akan memberikan manfaat yang lebih kepada beliau. Beberapa titik yang sepertinya belum maksimal, masih belum maksimal dalam kita mereposisi, semoga nanti diberi kelancaran, diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun keilmuan kita, apapun terapi kita, apapun jenis pengobatan, baik itu berupa terapi, berupa herbal, berupa bahkan nun sewu, berupa ruqyah, kita tidak boleh meninggalkan, kita tidak boleh meyakini
kita tidak boleh meninggalkan Allah Ta'ala. Kita tidak boleh meyakini bahwa skill kita lah, kefasihan kita lah, kehebatan herbal yang kita racik lah, minyak-minyak yang kita buat lah yang menjadi penyebab utama atau yang memberikan kesembuhan. Tapi semua itu adalah lantaran media kita untuk secara ilmiah syariatnya kita harus mempunyai skill dan berbagai macam media tibu nabawi tersebut. Tetapi yang tidak boleh dilupakan tetap kita memulai segala sesuatunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan tetap menggantungkan segala harapan, segala doa, segala hal yang kita mintai pertolongan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di dalam terapi tulang belakang ada tahapan-tahapan yang antara satu pasien dengan pasien yang lain itu terkadang relatif berbeda kondisional sesuai dengan tingkat keparahannya. Pada beberapa orang baru disentuh saja sudah sakit, pada beberapa orang baru digerakkan kakinya, mungkin tangannya, mungkin punggungnya itu sudah kesakitan. Karenanya dengan semakin banyaknya jam tayang atau jam terbang, orang akan semakin memahami seberapa besar kekuatan, seberapa banyak gerakan yang bisa kita berikan. Pada waktu kemarin kami, karena beliau dalam kondisi yang sedang kesakitan, tentu saja dengan gerakan-gerakan yang sangat terbatas, dan alhamdulillah pada pagi hari ini para santri di Pondok Pesantren Uwais Al-Qarni sudah dibersamai oleh beliau. Kita sudah bersama-sama tadi mengikuti sholat jamaah subuh dan dilanjutkan dengan pengajian yang salah satu pengajian, maaf ini sedikit melenceng, kepada teman-teman para jomblo yang saya ingat itu adalah agar segera mendapatkan ketemu jodohnya, tingkatkan kualitas, turunkan kriteria. Kita mulai, maaf. Oh iya, kelupaan. Ini tadi semalam kita sempat menyinggung bahwa Jamiah Ruqyah Aswaja bersama dengan SHM telah menjalin sinergi kerjasama dengan membantu masyarakat untuk mencari produk-produk kesehatan yang berbasis herbal, berbasis tibu nabawi. Salah satunya di antara produk-produk yang banyak tersedia itu ada madu zuriat. Insya Allah madu ini jenis madu popel, madu untuk program kehamilan bagi saudara kita semuanya yang belum dikaruniai keturunan. Ini akan membantu sekali untuk meningkatkan stamina dan vitalitas serta menyuburkan kandungan. Kemudian juga ada paket berisi berbagai macam jenis produk herbal, ada Bioslime, ada Carticel, menika bio jamu tetes, ekstrak jamu tetes, juga ada sabun cair dengan bahan yang berkualitas dan bermutu, plus yang tidak bisa didapatkan di lurah, di lain tempat adalah sabun bidara Ruqyah plus wangi kasturi. Dan tentu saja yang berkaitan dengan terapi tulang belakang ada minyak ajaib CRA. Minyak ini minyak sendi dan tulang, minyak ajaib CRA dengan bahan-bahan yang berkualitas, diproses dengan cara yang modern, higienis, menghasilkan minyak yang bermutu, bisa untuk persendian, tulang, saraf, dan berbagai penyakit lain yang akan sangat membantu manakala kita melakukan terapi untuk membantu relaksasi dan pelenturan otot, serta untuk akhirnya sendi bisa dibetulkan dengan maksimal. Kita dengan membaca basmalah mohon doa restunya, semoga pertemuan untuk menerapi beliau Usalama Alauddin pada hasil yang lebih maksimal, agar kesehatan beliau selalu terjaga, beliau sekeluarga dalam lindungan dan di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebar kepada kita semua para murid, para muhibbin,
Semoga senantiasa kecipratan barokahipun lumeber barokah amin Allahumma amin. Praktek full. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk praktek sebenarnya tadi saya sempat menyampaikan bahwa segala sesuatunya itu di lapangan secara teoritis bisa kita mengurutkan dengan tahapan-tahapan yang ada panduannya istilahnya secara sistematis, tapi terkadang di dalam prakteknya kondisional sesuai keadaan pasien. Pasien itu ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang pasien saya yang 85 tahun dan seterusnya, yang tentu saja antara satu dan yang lain penanganannya harus luwes sesuai keadaan masing-masing dengan kekuatan yang tadi terukur. Kepada beliau kemarin sudah kita lenturkan, tetapi tahapan selanjutnya kita kembali melenturkan dari persendian kaki. Sekiranya ada dislokasi itu pasti salah satu kakinya ototnya lebih kencang. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonnya dijabut aja biar gak ribet, langsung praktek. Ini langsung praktek nih. Ya, jadi mereka biar langsung dengar itu. Terus kalau tadi rumah ya. Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Didi kalau ibu jumu kameranya sudah kan deket ini, orang-orang tahu ya itu. Buat kita nih. Kalau dibaca sama komen-komennya itu dibaca, barangkali ada yang tanya. Jaringan tuh, namun absen. Biar tahu prakteknya ini. Monggo bagi yang mau tanya juga bisa langsung sambil memperhatikan terapi yang sedang dilakukan. Mungkin ada yang ingin bertanya lanjutan dari materi semalam ini. Ya dugaan saya itu, firasat saya itu kan sebelumnya 5 hari. Jadi kemarin baru besok kurang 2 hari. Jadi kan kemarin itu 1 hari. Makanya masih sakit. Ya mudah-mudahan firasatnya benar. Amin. Di subuh itu tadi masih kereng-kereng ada di sini.
Semua tak mulai kok sih. Mulai. Baca kan. Kalau saya mulai kan enam bulan. Coba kau beda. Tak boleh aku tak. Aneh. Eh? Aneh. Jelek banget. Gerakan-gerakan ini masih dalam tahapan gerakan pelenturan yang kondisinya dan jumlahnya Bener gak? Kamu tak sesuai kondisi pasien di lapangan. Bisa juga dengan begini, tarik pelan kemudian ditarik. Asal dengan dulu dia. Ngomong enggak? Bukan. Kalau dia ngomong enggak? Enggak. Dipakai ya. Pakai. Jelas. Proses pelenturan sangat kondisional sesuai keadaan pasien. Ada pasien yang baru diangkat segini sudah kesakitan. Ada yang bisa sampai atas, sampai total atas. Nah, penguasaan terhadap berbagai macam jenis gerakan pelemasan atau pelenturan itu akan menjadi pilihan yang kemudian dipakai. Bisa sebenarnya dengan dipijat urut, tapi gerakan-gerakan seperti ini lebih efektif, apalagi terhadap pasien yang terkadang kondisi tubuhnya atau karakter tubuhnya itu sangat beragam. Mohon maaf dulu dijelaskan lagi, ini sebenarnya kebetulan tulang belakang untuk sakit apa saja sih? Iya. Urung kaki ini loh, jadi ngomong bingung. Pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh para pemirsa itu jenis penyakit apa saja yang bisa diatasi atau dibantu pengobatannya dengan terapi tulang belakang. Maka jawabnya adalah hampir semua penyakit. Allah. Hampir semua penyakit ini bahasanya memang seperti bahasa marketing. Satu macam produk untuk menyelesaikan berbagai macam jenis penyakit. Tetapi memang begitulah, kita ketika meyakini sesuatu jenis terapi, maka kita juga harus dengan optimisme, dengan meyakini dan berhusnuzon bahwa memang Allah menciptakan berbagai macam herbal, berbagai macam jenis keilmuan itu dengan maksimal fungsinya, dengan maksimal kemaslahatannya. Namun pada kenyataannya nanti ada sebagian dari saudara kita cocoknya dengan terapi jenis ini, terapi jenis itu, yang banyak sekali jenis terapi yang sedang kita pelajari ini, terapi tulang belakang dengan ide tadi bahwa semua organ tubuh itu gerakannya, kinerjanya, kalau jantung ya gerakan-gerakan memompa darah, kalau paru-paru gerakan-gerakan untuk bernafas, untuk kaki melangkah dan seterusnya, mata melihat, kuping mendengar, lidah untuk merasakan, mengecap, itu semuanya sangat ditentukan oleh kesehatan sarafnya. Ketika sarafnya terganggu fungsinya, saraf terjepit, dan semua itu hal-hal yang mengganggu itu, sehingga kemudian timbul penyakit, maka yang akan kita pahami adalah yang harus organ yang fungsi organ tersebut, manfaat organ tersebut sangat ditentukan saraf. Kalau di dalam jaringan tubuh manusia, maka letak saraf itu ada di tulang belakang.
pusat sarafnya. Jaringannya itu ada di dalam tulang belakang, mulai dari atas sampai ke bawah. Di dalam tulang belakang ada saraf spinal, ada pohon sarafnya. Kemudian di setiap ruas dari tulang belakang itu muncullah dahannya. Ada batang pertama, ada dahan, dan kemudian dahan tersebut akan melebar menjadi ranting-ranting kecil yang dia tersebar di seluruh tubuh, dari organ tubuh paling atas di kepala, kemudian di daerah bahu, dada, perut, pinggang, sampai di bawah. Nah, ketika ditanyakan sakit migrain misalkan, sakit vertigo misalkan, sakit mata, ada orang yang matanya itu berair terus, ada orang yang matanya itu melotot terus, ada orang yang telinganya itu berdenging terus, ada orang yang tanpa sebab telinganya, tanpa sebab yang dia ketahui maksudnya, telinganya itu tiba-tiba tuli padahal umurnya masih muda. Atau yang lainnya, orang yang setiap hari sakit kepala, setiap hari dia sakit kepala, tidak tahan, tidak kuat nyerinya tanpa minum obat, maka setiap hari dia mengonsumsi obat kimia beberapa butir. Tentu saja itu kurang baik untuk kesehatan jangka panjangnya, karena hampir semua obat itu ada kontraindikasi. Mungkin baik untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi tidak baik untuk ginjal, misalkan begitu maksud saya. Nah, terapi tulang belakang itu akan membantu mengembalikan beberapa keluhan seperti sakit kepala, migrain, tremor ya, gerakan orang yang terindikasi Parkinson sing buyuten ya. Kalau itu muslimat yang sering menuangkan air panas di termos, itu ketika menuangkan atau memegang kemudian ada gerakan ini, nah, tremor itu seperti itu, buyuten. Itu indikasi dari penyakit yang diakibatkan oleh ketidakmapanan salah satu ruas tulang belakang, bagian cervical, bagian leher. Karena semua organ kepala itu sumber sarafnya berasal dari daerah cervical. Nah, ketidakmapanan itu seolah-olah kalau dibalikin, sudah pasti orang yang sakit kepala terus itu ada dislokasi di ruas tulang leher. Orang yang telinganya berdenging, orang yang vertigo, kalau tidur melihat rumah ini seperti jatuh ke sana, jatuh sini seperti gempa bumi, itu juga indikasi dari ketidakmapanan tulang cervical atau ruas-ruas, salah satu ruas di antara ruas-ruas leher. Dengan membetulkan kembali posisi tulang belakang bagian cervical, itu bahkan dari pengalaman itu ada orang yang anak muda bahkan sering pingsan, sering kejang, kemudian dia sering tidak bisa mengendalikan gerakan-gerakan tangannya. Ada anak muda itu gerakan tangannya tiba-tiba begini. Beberapa kali saya menemukan dia begini, nggak bisa ditahan. Atau gerakan alisnya naik turun sendiri. Ada yang gede-gede begini. Itu gerakan yang tidak terkontrol. Itu semua adalah contoh penyakit yang diakibatkan oleh ketidakmapanan sendi tulang belakang yang berefek pada kinerja saraf.
Jadi sakit-sakit yang ada di daerah kepala, sakit mata, sakit kaki tuli, kemudian yang lain-lainnya tadi, itu ternyata jauh berkurang, bahkan ada yang langsung sembuh. Makanya minus kalau baca WA, baca SMS harus pakai kacamata. Setelah diterapi, tiba-tiba dia bisa, alhamdulillah. Kalau rileks pasien seperti Gus ini baru saja ada suara di dalam sana, gitu. Itu insya Allah menunjukkan bahwa salah satu ruas yang kurang mapan, suara kef itu menunjukkan hasil terapi yang kita harapkan. Loh, tadi nyari ya, di sini enggak. Jadi diselok ini ya. Gitu. Alhamdulillah. Oh, syukur. Oh, itu gitu ya. Gimana itu? Iya, tulang pinggang mesra-mesra kok dibaut aja. Ampun Gus dilas mau. Oh, bola. Jadi, menarik kaki yang panjang sebelah ini barusan karena saya sudah terbiasa ya. Barusan Gus itu sendi pinggulnya bisa lepas istilahnya, bisa klek, ibaratnya sebenarnya terakhirnya seperti jari gini. Nah, ada suara ini, kleknya. Kalau pasiennya sudah sangat rileks, sangat diperlukan bersama pasien, yaitu merilekkan diri atau melemas di awal. Dia harus bisa, itu baru pelenturan kadang udah lepas, seperti tadi saya tarik begini belum bertenaga, baru pelenturan itu sudah sana terasa lepas gitu. Tapi sebenarnya ini hanya tahapannya aja, nanti eksekusinya dengan gerakan miring atau yang semalam gerakannya begini, kita luruskan begini, tarik, nah ini terasa lepas, atau dengan begini, kita gerakan begini secara lembut, kemudian kita tarik begini. Suara itu menunjukkan kemapanan sendi. Iya, target teknisnya itu timbulnya suara itu, ada stepnya itu. Nah, kalau belum timbul suara itu, maka bisa jadi karena pelenturannya belum maksimal maksudnya, atau lepasnya itu terkadang memang membutuhkan 2 atau 3 kali pertemuan. Ada yang sekali datang sudah banyak teratasi, katakanlah 70% atau 80% dari keluhan itu sudah hilang. Tapi ada yang sekali datang baru mungkin lehernya saja yang terbetulkan, dengan kakinya yang di punggung-punggung masih. Jadi 2 orang yang datang, misalkan kita keluhannya sama, kemudian kita tangani dengan cara yang sama, tidak kita beda-bedakan karena status sosial, karena ini itu gitu. Terkadang nanti hasilnya tidak sama karena lamanya sakit nggak sama, ketegangan otot dan kekerasannya nggak sama. Contoh gerakan, alhamdulillah. Ada lepas, itu pemicu atau akar masalah dari dislokasi tulang belakang. Alhamdulillah sudah relatif sembuh. Pelenturan ini sebenarnya sangat, beberapa gerakan sebenarnya sangat privasi, artinya tidak baik untuk diekspos secara langsung karena kondisi pasien itu juga tidak sama dalam pengertian tingkat keparahannya, sehingga gerakan kita tuh untuk saat ini misalkan itu juga terbatas. Gerakan yang saya maksud terbatas itu, ada orang itu yang baru disentuh sini itu sudah sakit, maka kita akan lama di sini, akan lama untuk melenturkan ini otot samping sini. Nah, ini yang sedikit
bagus, tetapi agak privasi itu kalau orang dengan posisi seperti ini kemudian dia ada dislokasi, hampir pasti di sini pasti otot besar sini yang kesakitan kalau ditekan. Alhamdulillah ini sudah melentur. Assalamualaikum. Kau langsung setelah kau langsung tekan lah kau. Setelah kau langsung tekan. Kalau iya, kalau setelah itu kejanggalan jadi usul ini. Jadi dalam pijat vitalitas Gus memang banyak mengeksplor daerah paha ke atas sampai pangkal paha itu dilenturkan, betul-betul dilenturkan. Bahasanya seolah begini, kalau kaki sini itu ototnya tegang, kaki kiri tegang, kaki kanan tegang, kemudian kadang kaki tengahnya tidak tegang, maksimal. Membetulkan persendian itu dengan sendirinya akan melenturkan kedua kaki sehingga kaki itu tidak menyerobot energi dari kaki yang lain. Saya tegur malam, garis tegur gitu. Nah kemarin ukuran Kemarin untuk mengurap untuk miring beliau sangat kesakitan, bahkan kita berdua dengan Gus Zazuli. Alhamdulillah pagi hari ini sudah lancar. Sambil membacakan komen nggih. Oke. bacain kemarin siapa yang ngomong. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lu motor kemarin apa ya? Sambil bertanya-tanya nggak apa-apa. Nggih, ini enten beberapa pertanyaan ini buat mulai. Ini mana tadi sama lagi. Ini nyentuh ini ya, nyentuh saya itu harus gerak-gerakan gini. Kalau kamu lepas hilang ya. Kepada beliau Gus Ahmad, kemarin saya memberikan tindakan terapi untuk kelenturan itu dengan kop luncur. Nah, di dalam buku panduan yang awal-awal dulu ada teknik kop luncur. Kita dreamingnya di buku beliau, kemudian dengan cup atau gelas bekam yang kecil itu, yang mungkin nomor 2 ya, itu kita tarik, kemudian kita luncurkan ke sana kemari, itu untuk membantu melenturkan otot-otot dan urat tendon di sekitar tulang belakang. Dari Muhammad Fahrudin. Oh iya, Kalau sakitnya di siku dan lutut gimana, Gus? terima kasih. Pertanyaan kalau sakitnya di siku atau lutut. Dari pengalaman, kita berbicaranya pada pengalaman, artinya kita empiris, tidak ngarang atau ruang, atau dengan bahasa-bahasa istilah-istilah yang tidak kita alami, atau kalau istilah medisnya berdasarkan hasil riset tajrib. Itu Tidak halu. tidak halu, tidak berdasarkan halu ini bisa menyembuhkan terlalu banyak hiperbola begitu, tidak begitu maksudnya. Mengapa orang sakit lutut? Bisa memang secara spesifik dia di titik lutut itu ada persendian yang nggak mapan, tapi tidak jarang ketidakmapanan di pinggul ini, misalkan di pinggul kanan ini nggak mapan, maka berat tubuh tertumpu di kiri. Dalam jangka panjang bertahun-tahun berat tubuh yang selalu tertumpu di kaki kiri itu membuat
lutut, persendian lutut ini mendapatkan beban yang tidak proporsional, mendapatkan berat beban yang berlebihan setiap harinya ketika beraktivitas. Kalau berdiri, orang yang contohnya begini, orang yang sakit dislokasi di tulang pinggul kanan, maka ketika dia berdiri itu karena yang kanan sakit, dia akan menumpukannya di kaki kiri. Dia jadi akan begini, terus yang kanan begini. Kalau anak-anak sekolah, putra putri kita kalau di sekolah istirahat di tempat gerak, kok dia begini, yang kanan dilempar ke samping ini, itu menandakan di sininya kurang mapan, nyeri rasanya kalau tegak lurus. Sama itu kalau duduk, dia akan cenderung misalkan selonjor begini, yang dislokasi kanan itu, yang dislokasi yang kanan yang sakit, jadi akan cenderung begini. Setelah itu ini, karena ini dia tidak sama menempel di lantai, yang satu sudah menempel, yang satu masih menggantung. Maka untuk menempelkan kaki atau pinggang yang menggantung itu dengan memiringkan badan. Nah, akibat mendapatkan tekanan berat badan yang tidak proporsional dalam waktu lama, itulah yang kemudian menyebabkan lutut menjadi sakit. Atau memang lutut ada cederanya. Jadi untuk jawaban yang betul-betul akurat, tentu saja kita harus mendiagnosanya secara langsung, tidak bisa secara ngarang saya menjawab itu karena begini-begini tanpa melihat kondisi. Tapi hanya menceritakan pengalaman. Banyak orang yang misalkan sakit di tangannya, diangkat nggak bisa, ini begini nggak bisa. Ternyata ketidakmapanannya ada di servikal bawah, di servikal ke-7 atau tulang leher yang berbatasan dengan punggung. Ketika tulang lehernya itu dimapankan, maka dengan sendirinya tangan yang tadinya diangkat saja sakit, begini sampai sini sakit, ini sakit, itu kemudian dia bisa mengangkat dengan bebas. Berulang-ulang kita bisa membuktikan hal tersebut. Memanipulasi otot-otot di tulang belakang memang butuh waktu, butuh teknis. Nah, saya tadi menyampaikan bekam kita bisa kita pakai untuk hal tersebut, peralatan bekam itu. Maksud saya ini cukup bekam kering, dry cupping ya. Jadi beliau ini ada bekas bekamnya, maaf, dari sini sampai atas ini. Kemudian ada bekam luncurnya, karena kalau kita tekan-tekan seperti ini, kemarin beliau kesakitan. Begitu jawaban untuk lutut maupun persendian sikut. Kalau sikut bisa dengan gerakan seperti ini, Mas. Kalau dia dislokasi, kadang setelah ini kita pegang gini, jadi kan klok gitu, nah itu sudah jadi lega. Atau dengan gerakan pelan-pelan begini, klok gitu. Kalau sarafnya sudah putus karena kecelakaan, apakah bisa? Ini ada pertanyaan dari Z Abdullah. Hari naiknya banget juga, saraf putus ya. Ini jawaban yang kita harus hati-hati ngomong. Tapi berdasarkan sebuah cerita, saya pernah menerapi salah seorang dokter, ketua ID di sebuah kabupaten, Ikatan Dokter Indonesia. Beliau menderita HNP atau saraf terjepit. Kalau jalan, seperti maaf ibu-ibu yang hamil tua, memegang ini misalkan pakai pegang pinggang setengah bungkuk. Beliau secara medis sudah diobati dengan berbagai macam cara, dengan obat yang beraneka ragam,
dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai macam taraf, karena beliau seorang dokter, bahkan dokter senior dan ketua ikatan dokter. Itu semua tindakan medis nanti berujung pada pilihan terakhirnya, yaitu operasi. Maksud saya di sini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pengobatan medis, bukan. Tapi sesuai dengan disiplin ilmu mereka, maka untuk dislokasi tulang belakang itu tak jarang salah satu solusi alternatifnya itu adalah dioperasi. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau saraf putus apakah bisa, gitu kan? Dari beliau itu saya ingat ngendikan begini, saya itu kok nggak yakin bahwa penyakit saraf terjepit atau HNP itu bisa diobati dengan pisau bedah. Karena saraf-saraf itu ibarat tanah, itu seperti akar-akar yang ada di dalam tanah. Jadi tadi di setiap ruas itu ada serabut akarnya. Silahkan dibuka di Google jaringan saraf manusia atau jaringan saraf tubuh gitu. Nanti akan ada gambar-gambar yang di situ menunjukkan betapa saraf-saraf itu ada di dalam daging kita, ada di dalam otot kita, serabut-serabut itu. Lah kalau dagingnya orang kecelakaan, kemudian dijahit, kemudian diberi obat-obatan yang tepat oleh para tenaga kesehatan, maka jahitan tersebut akan membuat jaringan daging yang tadi terbuka, yang tadi terpisah, itu menjadi menyatu kembali. Tapi kata beliau, tapi tidak pada saraf. Saraf itu ibarat Pak Tani mencangkul tanah. Ketika ada akar pohon yang terputus, nanti setelah tanah itu dikembalikan, ibarat tubuh dijahit tadi itu kan, itu tanahnya bisa kembali rapat. Tapi akar yang sudah putus tadi, jaringan yang ujung yang terputus itu ya akan tidak berfungsi, tidak bisa menyambung. Akar tidak bisa menyambung. Akar yang telah putus tidak menyambung. Sehingga terapi ini tentu saja dengan segala hormat, mohon maaf, kurang bisa membantu secara maksimal untuk saraf yang telah putus. Mungkin saraf yang katakanlah terputus itu untuk agar tumbuh kembali, agar ada recovery, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri dengan dibantu oleh disinergikan dengan pengobatan herbal, dengan mengkonsumsi misalkan madu, mengkonsumsi banyak produk herbal yang bisa meningkatkan stamina, bisa memperbaiki metabolisme tubuh, bisa memperbaiki imunitas tubuh. Itu akan membantu untuk kembali meningkatkan fungsi dari sebagian keluhan yang terjadi pada tubuh kita. Sedangkan terapi ini sendiri lebih tadi meningkatkan fungsi, tapi tidak pada yang telah misalkan dioperasi kemudian terputus. Namun demikian, segala sesuatu itu tadi di awal saya sampaikan, kita menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban itu tidak hanya terjadi pada masa kenabian, pada masa sekarang pun banyak hal-hal keajaiban yang kita tidak meyakini. Insya Allah kita juga akan mengalami, karena kebenaran Allah itu sepanjang waktu, tidak dibatasi pada masa dulu saja. Di masa para wali ada karomah, kemudian bagi orang-orang soleh ada makna dan seterusnya, yang dengan melandasi segala terapi yang kita lakukan, minum obat herbal, terapi apapun, insya Allah ada keajaiban yang kita rasakan. Misalkan saya pernah hanya dengan terapi sederhana seperti ini, kemudian ada anak yang saya bahkan tidak tahu keluhan sebelumnya, tiba-tiba 2 minggu kemudian ke rumah orang tuanya untuk mengucapkan terima kasih karena anaknya yang kelas 4
sekolah dasar itu ternyata ngompol dia setiap hari, kan sangat mengganggu kualitasnya. Ya sudah pesing banget. Jumlahnya juga banyak. Itu keajaiban bagi keluarga karena sudah diugatkan ke sana kemari. Ternyata anak ini sebenarnya mengalami dislokasi di daerah lumbar yang syaratnya menuju ke organ reproduksi. Jadi pada anak-anak bisa timbul ngompol yang berlebihan, yang tidak terkontrol. Kemudian maaf kepada para wanita, para gadis ataupun ibu-ibu yang datang bulan atau haid, itu ketidakmapanan yang berkaitan dengan reproduksi adalah timbulnya rasa nyeri yang berlebihan. Menjelang haid itu timbul rasa nyeri yang sangat, kemudian siklusnya tidak teratur, kemudian ada keputihan yang berlebihan, menopause dini, kalau melahirkan sakit banget, bahkan ada yang sulit punya keturunan karena dislokasi terjadi pada lumbar. Di titik tertentu saya tidak ingat yang lumbar keberapa maksudnya, itu syaratnya menuju ke organ reproduksi. Nah, tentu saja kalau pada pria yang menurunnya vitalitas, sehingga karena menurunnya kualitas hubungan suami istri itu bisa menimbulkan masalah lain. Disitulah fungsi menjaga kesehatan itu penting, dan kita tidak boleh cuek terhadap kesehatan karena kita hidup insya Allah di hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, harus menjaga keharmonisan dan kesehatan kita. Tidak bisa beribadah dengan maksimal tanpa tubuh yang sehat dan seterusnya. Mohon maaf pertanyaannya terlalu simpel tapi jawabannya terlalu melebar kemana-mana. Ada lagi Gus? Orang yang telah diterapi itu akan menimbulkan berbagai macam reaksi. Orang yang insomnia, sulit tidur, ada penyataan setelah diterapi dia selama 3 hari tidur terus. Maksudnya ini testimoni pasien. Dia tidur waktu azan, waktu sholat bangun, kemudian ke kamar mandi, bersih-bersih, mandi, kemudian makan, setelah makan sholat lagi, lalu wiridan, ketiduran sampai adzan berikutnya, dibangunkan, bersuci lagi, makan minum mungkin kalau diperlukan, lalu sholat, ketiduran lagi. Itu karena ketegangan saraf yang setelah bertahun-tahun itu menjadi mereda, untuk kemudian tubuh ini melakukan recovery. Dia akan memperbaiki, mengendurkan atau memperbaiki fungsi organ yang kemarin terforsir atau tidak sehat. Itu bisa terjadi pada beberapa jenis dislokasi yang menyebabkan orang tidak bernafsu untuk makan, atau sebaliknya ketidakmapanan pinggul primer pada salah satu pinggul kiri atau kanan, kemudian sudah disusul oleh sekunder pada salah satu sisi yang lain. Itu sesuai teoritis di buku yang saya pelajari, bisa menimbulkan efek saraf pencernaan yang menjadi hiperfungsi. Jadi orangnya jadi doyan makan, kegemukan. Nah, kegemukan itu kenapa dia jadi doyan makan? Tapi ada juga yang jadi ogah-ogahan makan, malas makan. Nah, setelah diterapi, ada orang yang kemudian dari tubuhnya kurus menjadi
dia makan sehari itu beberapa kali, sehingga dalam waktu 1-2 bulan pasca terapi berat tubuhnya naik atau membaik. Yaitu kita usulkan tadi tubuh memperbaiki diri sendiri yang kemarin kurang nutrisi, kemarin kurang maksimal itu pada fungsinya. Setelah tulang belakang dibetulkan, saraf berfungsi dengan normal, dia akan melakukan recovery, termasuk tubuh itu menyerap nutrisi secara maksimal karena organ pencernaan telah terbetulkan dan dia berfungsi maksimal. Gerakan peristaltik atau meremas-remas makanan pada usus yang enggak maksimal, yang ogah-ogahan gitu, menjadi maksimal sehingga makanan tercerna dengan sempurna dan nutrisi terserap tubuh dengan sempurna, maka bentuk itu menjadi ideal. Ada yang bahkan cukup aneh ceritanya, yang menghabiskan uang berjuta-juta untuk diet, tetapi dengan terapi ini dia pola makannya biasa tapi berat tubuhnya menurun karena tadi yang tadinya hiperfungsi tadi kadang makannya biasa tapi ngomilnya yang nggak ketulungan, itu menjadi selera makannya menjadi normal, akhirnya tubuhnya itu bisa turun atau tidak melakukan diet yang berlebihan, tetapi tubuhnya akhirnya kembali ke bentuk yang proporsional. Kalau ngantukan ada hubungannya dengan dislokasi betul? Ngantukan ada hubungannya dengan dislokasi atau mboten? Tentu saja ada. Jadi ketika pada tulang belakang bagian torakal terutama ya, atau bagian lumbar, torakal itu yang dari sini sampai sini, kemudian yang lumbar itu yang 5 ruas di atas tulang sacrum, itu kan sarafnya menuju ke berbagai macam organ di dalam tubuh kita. Ini sebenarnya nggak standar kelamaan. Nah, pada orang-orang tertentu, ketika organ tubuh tertentunya dia tidak berfungsi secara maksimal, akan menimbulkan keluhan-keluhan. Ketika saraf di torakal kesekian bisa dipelajari di aplikasi spine effect, spinal effect tulisannya begitu, EFFECTS, spinal effect. Itu bisa dipelajari di HP Android, ada gambar tulang belakang yang kalau kita sentuh, misalkan di vertikal kita sentuh, itu nanti akan muncul penyakit yang timbul kalau dislokasi apa. Di bawahnya akan muncul keterangan yang timbul kalau dislokasi di titik itu penyakitnya apa saja. Bisa diunduh di Play Store. Itu berbahasa asing tapi bisa diterjemah. Itu nanti akan menunjukkan adanya beberapa gangguan, termasuk mudah ngantukan itu yang sering dipahami sebagai penyebab penyakit apa gitu ya. Maaf saya tidak banyak bisa mengistilahkan dengan istilah-istilah medis yang mudah dipahami. Itu karena tadi berawal dari dislokasi menyebabkan kinerja saraf pada organ tertentu tidak maksimal fungsinya, sehingga menimbulkan keluhan seperti pada orang yang diabetes misalnya, karena produksi insulin tidak standar, maka kemudian dia terkena diabetes. Nah, ketika pankreas sudah sehat kembali, maka dia akan memproduksi zat-zat yang diperlukan tubuh itu secara semestinya, maka tubuh akan membaik. Pada keluhan lambung kemarin ada yang bertanya, apakah bisa dengan terapi tulang belakang? Yakin jawabnya bisa. Ada orang yang dulu tidak pernah berani makan mie instan. Setiap makan mie instan pasti sakit perutnya. Ada mual, ada segala macam. Itu hanya dengan beberapa kali terapi, sebenarnya keluhan pertamanya sakit pinggang. Tapi akhirnya saya sudah nggak sakit lambung Pak, saya sudah berani makan mie instan tanpa menimbulkan keluhan penyakit. Biasanya malamnya sakit kalau yang makan siang.
Itu karena organ lambung dan organ pencernaan menjadi sehat kembali ketika persendian tulang belakang kita reposisi atau kita mapalkan. Maaf, beliau tertidur. Bertanda. Sangat nyaman saat di terapi. Kita melakukan dengan perasaan, dengan kasih sayang, dengan hormat, insya Allah memberikan kenyamanan bagi pasien. Pada dislokasi pinggul yang sudah parah, itu pinggul kanan dan kiri seperti ini relatif tidak sama. Kalau dislokasi pinggul kiri biasanya yang kanan empuk, lentur, lemas gitu, tapi yang kiri dadanya istilah orang Jawa itu gambus. Gambus itu mengeras, jadi seperti ini. Kalau benar ada sekeras itu maksudnya. Dislok aja di titik yang dislokasi itu. Nah, kita tentu saja boleh menyambutnya, tetapi harus dengan hati-hati, dengan gerakan yang tadi lembut tapi mantap dan sehingga tidak menyakitkan, namun tetap bisa tercapai tujuan. Terus kalau dihentikan sesuatu, maksudnya sesuatu seperti itu, pada orang yang tidak tidur,
saya akhiri dulu ya closing. Iya. Miring ke sini, Gus. Miring ke sini. Miring ke sini. Ini. Gitu. Wah. Aneh. Ini ada. Ini apa namanya? bagi yang sudah menguasai teknik bekam dan totok, sinergi dengan terapi tulang belakang ini sungguh menjadi sebuah
semakin mengkompliti atau menyempurnakan terapi yang bisa Anda lakukan. Jadi bukan bisa difungsikan untuk melembutkan otot, bisa juga dengan bekal basah kalau memang kondisi pasien fit. Karena kalau pasiennya sedang sakit beneran, pada pasien yang sakit beneran tidak dianjurkan dengan terapi basah, dengan terapi bekam basah, cukup dengan bekam kering saja. Dengan ilmu toto dan ilmu bekam, maka terapi tulang belakang ini akan menjadi semakin maksimal. Mohon maaf karena ternyata beliau mungkin kecapean atau terlalu nyaman, sehingga pada sesi ini kita akhiri dulu sekian. Untuk sesi contoh dari terapi yang sempurna dari awal sampai akhir mungkin akan kita buatkan video dengan persiapan yang lebih baik. Segala sesuatunya dari awal sampai akhir, jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk guru kita, keluarga beliau, semoga senantiasa kami Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat agar suara selamat sedaya itu para praktisi dan bermanfaat itu. Khidmat kita kepada guru, kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, semoga menjadi wasilah kita untuk ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umatnya yang diakui beliau di dunia di akhirat dan mendapatkan syafaat beliau, syafaatul umma hingga menghadap ila yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi kami mohon maaf kiranya ada hal yang berlebihan ataupun kesalahan dulu. Semua itu berasal dari keterangan saya. Jadi waktu ini buat itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.